Islam ini adalah kepunyaan ibumu. Kita hari ini merasakan Islam begitu nyaman, tenang, sholat enak, tanpa tidak pernah mungkin sedikit pun ini perjuangan siapa Islam ini sampai berkembang. Bahkan kita menyatakan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan tenang dan nyaman. Sebab perjalanan Isra Mi'raj itu karena Rasul sedih, kemudian sedihnya Rasul sebab dua orang yang dicintai Nabi wafat di tahun yang sama. Diperjalankan Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, sebelum Nabi diperjalankan oleh Allah, itu Nabi dadanya dibelah malaikat Jibril. Untuk apa dibelah? Untuk apa, Pak? Ngapain malaikat Jibril membelah dada Nabi? Untuk membersihkan hati Nabi. Apakah hati Nabi kotor? Tidak. Jangan pernah kita berkeyakinan hati Nabi itu kotor. Hati Nabi tidak kotor. Darah Nabi aja suci, apalagi hatinya. Terus kenapa dibersihkan kalau sudah bersih? Membersihkan sesuatu yang sudah bersih. Agar menjadi bersih. Karena ingin bertemu dengan zat yang maha bersih. Maksudnya apa? Nabi hatinya bersih. Ketemu Allah, itu hatinya dibersihkan lagi. Kita, Pak, hati kita nggak bersih sebersih hati Nabi. Datang ke masjid, mau nyembah Allah, duduk di majelis, hati kita nggak pernah kita bersihkan. Zikir kita tiap hari ini, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqul maqasid wal khayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mudatil anami fi anha'il bilad, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, tuan-tuan guru, para asatidz yang hadir di tengah-tengah kita. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa, Ketua BKM beserta seluruh jajaran pengurus. Kemudian yang kita hormati saudara kita, sahabat kita yang jauh-jauh datang dari Pekanbaru Riau, yang tergabung di dalam kolbu komunitas Laskar Berbagi Ummah, yang menjadi wasilah saya bisa duduk bersama FKS MM untuk yang ketiga kalinya. Ustaz pernah kajian subuh dulu, tapi enggak akbar. Bang Haris juga hadir, insyaallah. Mudah-mudahan nih beliau jadi YouTuber yang sukses, insyaallah. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya hormati dan yang saya muliakan. Harusnya yang hadir di sini adalah Syekh Muhammad Banat sebagai duta dari Palestina.
Saya sempat ketemu beliau itu kemarin, ketemu di hotel. Saya pulang dari Pontianak, Kalimantan Barat, itu sempat bertemu beliau 1 hari sebelum beliau itu pulang ke Jakarta. Memang kepulangan beliau ini tidak ada unsur kesengajaan. Pengen beliau hadir bersama-sama kita. Tapi itulah ketetapan Allah. Al-insanu mudabbir wallahu muqaddir. Rencana hanya milik manusia, ketetapan tetaplah milik Allah. Jadi yang datang ke sini Ustadz Abdul Somad KW. Alhamdulillah. Karena mirip sama Ustadz Abdul Somad lah saya Ustadz. Kemarin saya diundang ceramah 10 hari di Pontianak. Karena mirip sama ulama. Mirip sama artis, saya nggak bangga. Tapi mirip ulama, saya mendapatkan cipratan berkah yang luar biasa. Kalau mirip ulama saja bisa berkah, apalagi mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Mudah-mudahan ulama-ulama, guru-guru kita di kampung ini, wabil khusus guru-guru yang tergabung di FKSMM, Allah selalu jaga, Allah lindungi daripada orang-orang zalim, dan Allah sehatkan jasmani dan rohani guru-guru kita, walafiat, berkah usia dakwah, berkah rezeki dan keluarga, bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena perantara kita bertemu di sini adalah salah satu yayasan relawan untuk Palestina. Saya diundang ceramah peringatan Isra Mi'raj itu di Kalimantan Barat. Bedanya di sana dengan di tempat kita, kalau di tempat kita kalau nggak masuk tanggal 27 Rajab nggak diperingati Isra dan Mi'raj. Kalau di sana masuk bulan Rajab sudah diperingati. Kalau kita 27 Rajab berarti sampai tanggal 30, 3 hari Rajab masuk bulan Sya'ban, dan alhamdulillah di bulan Sya'ban masih diperingati Isra dan Mi'raj. Bulan Rajab ini mengingatkan kepada kita satu peristiwa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya Bapak Ibu, bulan Rajab ini bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah tidak terlepas daripada ingatan kita kepada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Maka harusnya apa? Dalam konflik yang terjadi hari ini di Palestina, harusnya setiap peringatan Isra Mi'raj jangan pernah tinggalkan untuk pembahasan tentang Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa itu adalah saksi bahwa mi'rajnya Nabi naik berjumpa dengan Allah ke Sidratil Muntaha. Bahkan Masjidil Aqsa adalah saksi Nabi sholat sebelum mi'raj. Dan saat itu Nabi menjadi imam. Siapa yang menjadi makmum? Seluruh ruh Nabi dan Rasul yang menjadi makmum serta para malaikat-malaikatnya Allah. Ini peringatan Isra Mi'raj mengingatkan kembali. Sehingga nggak bisa terlepas Bapak Ibu. Kita lihat video-video yang ditayangkan tadi. Siapa yang tak tergugah hatinya? Siapa yang tidak menangis melihat anak-anak Palestina? Ini misalnya Bapak Ibu, Ibu Bapak datang dari rumah nih masing-masing. Kalau misalkan nih nanti kita pulang, begitu kita nyampe depan rumah, kita lihat rumah kita rata sama tanah. Dan anak-anak kita jadi mayat saat ini kita lihat di sana. Dan itu dialamin saudara-saudara kita di Palestina. Yang orang tuanya mungkin bekerja, begitu pulang ke rumah, dilihat rumah rata dengan bumi
Yang mereka cari adalah jenazah anak istrinya yang tertimbun bangunan. Asbab apa? Asbab serangan tentara-tentara Israel laknatullah alaih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang itu sampai dia menyayangi saudaranya kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Apa yang kita makan enak masuk ke dalam tenggorokan, begitulah enaknya masuk ke dalam tenggorokan saudara-saudara kita. Apa yang kita pakai nyaman, beginilah nyamannya pakaian yang kita pakai, maunya dipakai oleh saudara-saudara kita. Saya kalau mau Ramadan itu Ustadz, biasanya pengajian ibu-ibu itu banyak kali ngasih koko, ngasih sarung. Mau penutupan pengajian, Ustadz ini sarung, ini baju. Mudah-mudahan ya Ustadz, nanti habis lebaran, Ustadz datang ke pengajian kami, Ustadz pakailah ini sarung sama koko yang kami kasih. Habis lebaran masuk saya ke pengajiannya, Pak, enggak pernah saya pakai. Protes ibu-ibu tuh. Ustadz, setiap tahun lah kami kasih Ustadz sarung sama baju koko. Kenapa lah tak pernah Ustadz pakai? Ibu tahu alasannya kenapa saya nggak mau pakai. Saya bilang, kenapa? Panas kainnya. Jujur saya bilang itu, Pak. Bukan untuk saya, enggak. Saya kadang-kadang menyampaikan seperti ini. Saya dihujat, Pak. Lihat tuh di YouTube FKSM Bang Haris. Dihujat saya. Banyak netizen-netizen yang bermunculan. Saya menyampaikan ini untuk apa? Ayo muliakan guru-guru kita. Ini memakmurkan musola misalnya, memakmurkan masjid. Datangkan guru ke masjid, datangkan guru ke musola. Berikan kesejahteraan buat guru-guru itu. Itu juga bagian daripada memakmurkan masjid. Cuman kalau saya yang nyampaikan, apa kata netizen? Mau dikasih banyak ya Ustaz? Maha benar netizen dengan segala komentar-komentarnya. Inilah kehidupan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya menyampaikan seperti itu dibilang apa? Dibilang materialistis. Wallahi Bapak Ibu. Tuh Bang Jaspin ada, tim saya Bang Arfi ada nih, kawan-kawan dari Kolom. Saya tunjukkan chat itu dari manajemen saya di mobil. Lihat nih, tanggal 1 Februari jam diminta, bisarohnya disebutkan, bukan 5 juta, di atas hampir 10 juta. Saya tolak, maaf, saya sudah punya jadwal. Di mana? Itu masjid Titik Sewa Darul Amin. Yang di jembatan Titik Sewa ada masjid. Emangnya berapa yang saya terima dari masjid Darul Amin itu? Saya datang ke sini Bapak Ibu, nggak naik mobil sendiri, nggak punya mobil. Kemarin mobil siapa Ustaz? Udah terjual mobil itu. Dijemput saya sama mereka. Dijemput ke Tembung sana. Jam 4. Sampai saya di sini jam 5. Saya lihat jemaah ada sekitar 10 orang. Saya sempat imam sholat subuh di sini. Saya kirain nggak ada acara ini. Saya nggak tahu ada FKSMM yang ikut hadir. Alhamdulillah. Ternyata disuruh nunggu, lihat. Masya Allah. Nggak apa-apa, saya tunggu rame. Nunggu saya di mobil. Kalau mikirkan materi udah kaya, Pak. Nabi dan Khadijah itu dulunya kaya. Gara-gara dakwah jadi miskin. Betul nggak, Pak? Nabi dan Khadijah dulunya kaya, gara-gara dakwah jadi miskin. Ini si Arif dulunya miskin, gara-gara dakwah jadi kaya. Terus kenapa hari ini para guru, para ustadz, para kiai, para habaib bangga dengan rumah mewahnya? Bangga dengan mobil mewahnya. Malu kalian sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menghabiskan hartanya untuk dakwah. Itu perjuangan Rasul. Artinya apa? Yang kita pakai nyaman, itulah yang nyamannya dipakai saudara kita di Palestina. Ini kalau ada pun teh manis nih di depan saya atau kopi, susu, nggak akan saya minum, Pak. Kebetulan aja yang nggak ada. Ya inilah ketetapan Allah kan gitu.
Kalau misalkan ada susu diantar ke hadapan saya, enggak saya minum. Kenapa? Saya minum nanti susu itu enak, manis, terasa lemak ke leher saya. Bapak ngerasakan nggak lemaknya susu? Karena saya nggak, Bapak nggak ngerasakan apa yang saya rasa, saya sama-sama aja, kita nggak usah ngerasa, Pak. Jadi apa? Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, begitulah kita mencintai saudara-saudara kita. Dan hari ini kita ditunjukkan video tayangan itu, Masya Allah. Itu tenda. Bahkan manajemen saya kemarin undang saya ceramah di Hotel Madani. Dan mereka itu satu komunitas juga, itu satu bangun sekolah, tapi sekolahnya berjalan, Ustaz. Sekolahnya berjalan untuk anak-anak Palestina. Berapa banyak orang Indonesia yang mendirikan masjid, mendirikan sekolah, hancur dibombardir Israel. Sehingga apa? Mereka punya inisiatif bangun sekolah berjalan seperti tenda-tenda tadi. Jadi guru-gurunya sama tendanya jalan. Nah, pasang tenda, datangkan anak-anak Palestina, diajarin di situ. Sekolahnya berjalan. Kenapa? Didirikan permanen di bom. Kalau kita lihat tadi tuh ngadon kue pakai air bersih, coba lihat tuh di media sosial. Kita sudah melihat bagaimana mereka buat kue. Di adonan kue itu airnya bukan dari air bersih, Pak, Ibu. Air hujan itu tergenang di lubang-lubangan jalan. Air itu yang mereka ambil untuk mengadon kue. Kita makan enak di sini. Kita nyaman, sholat ke masjid, sholat ke musola, tenang kita jalan, Pak, Bapak, naik sepeda motor. Walaupun sunyinya jalan ini, nggak terlalu berat tantangan kita. Mereka mau sholat ke Masjidil Aqsa, senjata yang mereka hadapi. Mereka di sana berjuang bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka berjuang di sana bukan karena untuk agamanya Palestina, tidak. Mereka mengorbankan jiwa dan raganya di sana sampai mereka mati syahid. Untuk siapa? Untuk menjaga harga diri agama Islam. Artinya harga diri Bapak, harga diri Ibu, harga diri saya, harga diri kita semua, seluruh umat Islam di dunia, itu yang mereka jaga di sana. Mana bentuk kepedulian kita kepada orang-orang Palestina? Setiap tahun kita lihat, ya Allah, mau Ramadan nih bentar lagi. Terjadi konflik setiap mau Ramadan, ya Allah, saudara-saudara kita di Palestina. Isra Mi'raj ini mengingatkan kita kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat, Isra Mi'raj itu kan akibat. Yang namanya akibat ada sebab, asbab musabab, kausalitas. Isra Mi'raj itu akibat, pasti ada sebabnya. Sama kayak begini, Pak. Bapak punya anak. Anak itu akibat atau sebab? Hah? Akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya siapa? Sebabnya kan orang tua. Lahirlah anak yang menjadi akibat. Isra Mi'raj itu akibat, sebabnya ada. Sebabnya apa? Rasulullah saat itu mengalami kesedihan. Di tahun yang sama dua orang yang mencintai Rasulullah, yang memperjuangkan dakwahnya Rasulullah, wafat. Abu Thalib pamannya dan istri tercintanya Khadijah. Sedih Nabi, dihibur oleh Allah. Bagaimana cara Allah menghibur? Jibril diperintahkan Allah untuk membawa Rasulullah jalan-jalan. Makanya kalau sedih itu obatnya jalan-jalan, Pak. Jangan bini bapak aja bapak suruh jalan-jalan pengajiannya. Kita pun perlu jalan-jalan. Betulan ibu-ibu sikit. Biar kita hajar aja orang tua. Kan kalau sedih itu jalan-jalan. Nabi jalan-jalan di bawah. Tapi ingat, jalan-jalan Nabi kemana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan. Hanya sedikit daripada malam. Bukan al-lail. Kalau al-lail penuh satu malam. Allah bilang lailan, sedikit hanya dari satu malam. Minal masjidil haram. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Tapi sebelum sampai masjidil aqsa, Nabi singgah kemana?
Nabi singgah di Bukit Tursina, Nabi sholat 2 rakaat. Untuk apa? Memuliakan Nabi Musa. Karena di Bukit Tursina itulah tempat pertemuan Allah dengan Nabi Musa. Bukan Bukit Tursina tempat Allah. Ustaz Salman orang mana, Ustaz? Hah? Mencirim. Mencirim Palestina. Ada di Palestina mencirim. Saya orang Tembung. Ustaz Salman orang mencirim sana. Komplek Rorinata. Rorinata berapa? Rorinata berapa? 7. 8. Sama Ustaz Humaini. Oh, Humaini jam 9 ya. Berarti orang Rorinata, saya orang Tembung. Ketemulah kami di mana ini, Pak? Nama alamatnya? Kampung Macan. Macan semua di sini. Saya orang Tembung, Ustadz Salman orang Rorinata, ketemulah kami di Kampung Macan. Pertanyaan saya, apakah saya orang Kampung Macan? Apakah Ustadz Salman orang Kampung Macan? Tidak. Kami tidak orang sini. Cuma ini tempat pertemuan kami. Begitulah Allah dengan Nabi Musa. Bukan Allah di Bukit Tursina. Cuman Bukit Tursina tempat pertemuan Allah dengan Nabi Musa. Dihargai dan dimuliakan oleh Nabi. Sholat Nabi 2 rakaat. Jalan lagi. Singgah Nabi, Pak, di Bethlehem, Vatikan. Itu yang dimuliakan saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, itu tempat. Bukan hanya mereka memuliakan, Nabi kita memuliakannya. Berbicara toleransi, Rasulullah sudah menunjukkan jauh sebelum ini. Jadi jangan ada yang ngomong Islam itu nggak toleransi. Nabi sudah menunjukkan sholat Nabi di Vatikan Bethlehem 2 rakaat. Untuk apa? Memuliakan Nabi Isa. Karena disitulah Nabi Isa dilahirkan. Jalan-jalan Nabi dibawa malaikat Jibril. Kemana? Ke tempat yang mengingatkan kepada Allah. Cuman kita kalau jalan-jalan terbalik. Bukan ingat sama Allah, lalai sama Allah. Sibuk mandi-mandi ke Sembahe, sibuk mandi-mandi ke gunung-gunung. Azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, sholat dulu Pak, bentar lagi. Udah mau habis waktu zuhur. Pak, sholat zuhur Pak, entar aja udah mau habis. Jamaah adalah Ustaz. Jamaah di mana Pak? Nanti Pak Ustadz jalan pulang sana, kan ada masjid kita di situ. Oh iya, pergilah pulang. Tengah jalan macet. Sampai masjid itu maghrib, zuhur, asar lewat. Apakah ini jalan-jalan ala Nabi? Beda. Nabi sedih dibawa jalan-jalan itu apa? Ke tempat-tempat yang mengingatkan kepada Allah dan melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita pergi ke Danau Toba, sampai Danau Toba, Masya Allah cantik, ya Allah, cantik kali. Sini yuk mandi, yuk mandi, yuk. Pernah kita melihat Danau Toba itu. Ya Allah, begitu indahnya alam yang kau ciptakan. Sedangkan alam yang kau ciptakan begitu indah, bagaimana lagi zatmu ya Allah? Jangan pula dicari-cari zat Allah. Gila nanti. Artinya apa? Itu berzikir kepada Allah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Saksikan apa yang banyak di alam semesta ini. Kembalikan itu semua karena kebesaran dan kekuasaan Allah. Juga dahsyat. Dan Nabi lakukan itu. Tapi ingat Bapak Ibu, sedih Nabi juga ada sebab. Apa sebabnya? Wafat istrinya, wafat pamannya. Jujurlah Pak, saya tanya Bapak. Kalau bini Bapak meninggal, sedih nggak kira-kira? Yakin aku jawabannya. Di luar banyak, dalam perjawab 10 orang. Yang lain tuh nggak sedih berarti kan? Nabi sedih, istrinya wafat sedih. Kenapa? Perjuangannya luar biasa Bapak. Pernah suatu hari datang Fatimah, jumpain Rasulullah, perintah ibundanya Khadijah. Wahai anakku Fatimah, pergi jumpain ayahmu, bilang sama ayahmu agar ayahmu sisakan 1 jubahnya buat ibu, buat ibunda. Fatimah pergi jumpain Rasul. Wahai ayahanda, ibunda menyampaikan pesan kepadaku untuk disampaikan kepada ayah bahwa
agar ayah menyisakan satu jubah untuk ibunda. Rasul nanya, buat apa ibumu jubah ayah? Kira-kira bahasa kita begitu, Pak. Buat apa emak kau jubah ayah? Nggak tahu, aku pokoknya disuruh tanya, ya aku tanya lah ya. Nah, coba kau datangin, tanya dulu, untuk apa emakmu itu? Tinggi Fatimah tanya emaknya, mak, kata ayah untuk apa emak itu jubahnya nanti? Bilang sama ayahmu, jubahnya itu buat kain kapan emak nanti kalau meninggal dunia. Datang Fatimah ngelapor. Ya, kata emak buat kain kapannya kalau meninggal dunia. Sampaikan kepada emakmu, jangankan satu jubahku, semua yang dimiliki Islam ini adalah kepunyaan ibumu. Ini musola ini punya Khadijah, Pak. Walaupun duit bapak yang infak yang kesini, ini tetap milik Khadijah. Perang Badar itu harta milik Khadijah. Senjata perang, pakaian perang, kendaraan perang, harta milik Khadijah. Apa kata Nabi? Dek, menyesalnya kau nikah sama aku? Enggak bang, demi Allah enggak. Bahkan aku bangga bisa menikah dengan kekasih Allah. Orang yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah. Dari mana kau bangganya? Dulu kau kaya, habiskan hartamu. Apa kata Khadijah? Bang, jangankan hartaku. Jikalau nanti aku meninggal dunia, ini jenazahku kau masukkan bang ke dalam liang lahat, ke dalam kubur. Beberapa tahun kemudian, itu jasadku sudah hancur. Di saat itu, kau pengen berdakwah. Dan saat dakwahmu itu, ada satu tempat yang kau tuju, menyeberangi lautan. Dan terhentilah dakwahmu karena tidak ada jembatan untuk menyeberangi lautan itu. Pergi bang. Gali kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulangku itu sebagai jembatan untuk kau menyeberangi lautan agar dakwahmu tak berhenti. Ini dilakukan Khadijah. Maka wajar hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, semua yang dimiliki Islam ini adalah kepunyaan ibumu. Kita hari ini merasakan Islam begitu nyaman, tenang, sholat enak, tanpa tidak pernah mungkin sedikit pun ini perjuangan siapa Islam ini sampai berkembang, bahkan kita menyatakan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan tenang dan nyaman. Sebab perjalanan Isra Mi'raj itu karena Rasul sedih, kemudian sedihnya Rasul sebab dua orang yang dicintai Nabi wafat di tahun yang sama. Diperjalankan Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, sebelum Nabi diperjalankan oleh Allah, itu Nabi dadanya dibelah malaikat Jibril. Untuk apa dibelah? Untuk apa, Pak? Ngapain malaikat Jibril membelah dada Nabi? Untuk membersihkan hati Nabi. Apakah hati Nabi kotor? Tidak. Jangan pernah kita berkeyakinan hati Nabi itu kotor. Hati Nabi tidak kotor. Darah Nabi aja suci, apalagi hatinya. Terus kenapa dibersihkan kalau sudah bersih? Membersihkan sesuatu yang sudah bersih agar menjadi bersih karena ingin bertemu dengan zat yang maha bersih. Maksudnya apa? Nabi hatinya bersih, ketemu Allah itu hatinya dibersihkan lagi. Kita Pak, hati kita nggak bersih sebersih hati Nabi. Datang ke masjid mau nyembah Allah, duduk di majelis, hati kita nggak pernah kita bersihkan. Zikir kita tiap hari ini maaf. Itu pun kadang-kadang malas kita zikir. Makanya kenapa hari ini banyak orang duduk di majelis tapi tidak merubah sikap dan kepribadiannya. Dia berzikir hanya lewat lisan seperti orang melatah. Orang melatah itu dia ngomong sembarangan, nggak tahu dia apa yang dia omongin, nggak sadar. Sama lah kita kadang berzikir tuh begitu. Mulut berzikir tapi hati nggak ikut berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mata entah kemana-mana tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nengok siapa yang datang, la ilaha. Ada yang bayar iuran, la ilaha. Ini bulan malam ya, la ilaha illallah. Mulut berzikir, tapi hati kita enggak. Padahal yang membuat hati kita tenang bersih itu apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya ingat Allah yang buat tenang. Pak, ingat bini bisa tenang enggak, Pak? Bisa Bapak tenang ingat bini? Aku nggak bisa tenang ingat bini. Belum pulang awak aja deh, bang nanti belikan ini ya bang, nanti belikan ini ya bang. Nggak bisa tenang. Dia awak ceramah keluar kota bang, oleh-olehnya jangan lupa ya bang. Ini bang, ini. Awak belikan nanti bawa pulang, ada aja salahnya.
Makanya kau mau aku belikan bini, kuasai duit nah kau beli sendiri. Capek Pak. Itulah ribetnya bini kita, nggak bisa tenang kita. Diajak nyawa belanja ke bajak ikan lama, Ramadan semalam, siang-siang terik panas matahari. Bayangkan panas-panas. Cuman beda goceng, diajak nyawa jalan 500 meter. Gocengnya beda. Kalau kita laki-laki nggak gitu kan. Janganlah perempuan tuh begitu. Yang dicari orang itu cuma satunya barangnya. 9 toko masukin tak dapat-dapat. Tapi kalau kita Pak laki-laki, 9 barang yang kita cari, 1 toko, kelar semua. Itu laki-laki, perempuan tuh ribet. Makanya kan kita ini kan laki-laki, dah lah ini duit aja belanja aja lah, kok capek awak ngawaninya. Apalagi nanti yang penjualnya itu jamaah awak, dimanfaatkannya. Percuma lah Ustadz awak. Katanya dia pula pandai itu. Awak yang malu. Dikir ibu tuh mentang-mentang Ustadz awak di sini Ustadz belanja biar murah, kalau bisa gratis katanya. Oh enggak, kita enggak begitu ya kan Pak. Nah, itu perempuan tuh begitu. Hati kita ini enggak bersih, ingin menyembah Allah, maka bersihkan hati. Daripada hasil zikir itu ya Allah, kepribadian berubah. FKSMM keliling setiap minggu Ahad. Saya Pak maaf, nggak tahu saya ya, yang saya tahu ada komunitas atau forum yang jamaahnya maaf tahun-tahun rendah begini, udah tua-tua, subuhnya minggu keliling. Saya ketemu di Pontianak semalam, itu bukan subuh minggu aja Pak, setiap subuh. Semua orang tua keliling di Pontianak. Saya termotivasi, Masya Allah. Bahkan mereka itu apa? Setelah sholat subuh, itu baca Quran sama-sama. Setoran. Sudah tua-tua ngapal Quran. Ini termotivasinya luar biasa. Ya Allah. Dan saya ketemu di sini itu FKSM. Saya ceramah di Medan itu belum ada saya temukan ini. Kalau biker subuhan itu anak-anak muda. Ini yang tua-tua. Mudah-mudahan istiqomah, Pak. Allah tuh nggak lihat banyaknya, Allah tuh lihat istiqomahnya. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, tsumma istaqamu, mereka istiqomah, tetapkan pendirian. Kalau sudah Allah kita katakan Tuhan, terima apa yang dikasih Allah. Jangan berkeluh kesah. Ini kadang-kadang tidak. Waktu nikmat dikasih, oh baik kali Allah. Dikasih musibah, ya Allah, nangis. Saya sering bilang begini, Bapak Ibu waktu masih muda ada Android begini Pak? Ada Pak? Nggak ada kan? Ustadz Salman ada Android waktu muda. Jadi kalau orang dulu pacaran pakai apa? Kayak surat kan Ustadz? Surat apa namanya? Surat cinta. Bukan kayak anak-anak sekarang. Surat cinta, ngirimnya ke kantor pos, seminggu baru nyampe. Itu paling cepat. Kadang-kadang suratnya belum nyampe, orang yang ngirim udah meninggal. Tengok surat dari siapa sih pulang? Ya Allah, baru meninggal dari 2 hari yang lalu. Baru nyampe suratnya, kangenkan lamanya itu. Begitu dapat surat cinta, Masya Allah, bahagia nggak Pak? Bahagia kan? Senang. Kenapa bisa bahagia? Padahal yang diterima cuma kertas. Kok bisa bahagia, Pak? Cuman surat yang kita terima. Ya Allah, bisa bahagia begitu. Sebelum tidur baca. Bangun tidur baca lagi. Sebelum berangkat kerja baca. Pulang kerja baca. Setiap saat baca. Enggak berubah-berubah aja tulisannya. Begitu-gitu aja tulisannya. Enggak baca aja, diciumnya pula lagi. Allah. Mungkin kan bahagianya. Ya Allah. Iya. Sampai ke toilet pun dibawanya. Kok beda wanginya? Ya beda lah orang di toilet. Pertanyaan saya, kenapa bisa bahagia? Karena surat tadi? Karena cinta. Apa karena suratnya? Karena yang ngasih surat kan? Bukan suratnya yang dilihat, yang ngasih. Besoknya misalnya Pak datang lagi surat, tapi surat tagihan listrik 16 bulan nggak bayar. Gimana kira-kira? Bahagia nggak sama seperti dapat surat cinta? Padahal sama-sama kertas. Padahal sama-sama surat. Tapi dalam posisi itu yang kita lihat bukan yang diberikan, tapi yang memberikan. Musibah dan nikmat siapa memberikan? Musibah siapa yang kasih Pak?
Nikmat siapa yang kasih? Sama-sama dari Allah, cuman karena nikmat itu enak, ya Allah, terima kasih ya Allah, pandai kita bersyukur. Di saat musibah yang datang, kita lupa itu juga dari Allah. Jangan lihat musibahnya, tapi lihat siapa yang memberikan musibah itu. Sama seperti surat tadi. Jadi kalau sudah Allah yang kita akui sebagai Tuhan, istiqomahkan itu, apapun tantangan, apapun cobaan, apapun ujian yang hari ini ku alami, ini semua udah ketetapan Allah. Mau kaya, mau miskin, ini ketetapan Allah. Cuman jangan jadi orang Islam pesimis, nggak optimis. Kita kadang-kadang ngaji tasawuf, iya rajin. Pulang ngaji tasawuf seolah-olah dunia ini nggak perlu. Salah. Pulang ngaji tasawuf. Nah, apa Pak? Kerjalah Pak, biar kaya Allah. Kalau kata Allah kaya-kayanya itu. Kalau enggak ya enggak. Itu kalau rezeki kita itu yang di gunung itu turun sendirinya itu. Tapi kalau enggak rezeki yang udah dimasuk ke mulut itu bisa jatuh. Hakikatnya betul itu bahasa, tapi hati-hati. Itu bisa cara setan menggoda kita agar kita menjadi orang Islam yang pesimis. Pemalas jadinya Pak. Itu namanya bukan tawakal, itu pasrah. Beda pasrah, beda tawakal. Pasrah itu begitu, tawakal itu bagaimana? Ini misal, dari sini Bapak mau ke Lubuk Pakam, naik kereta. Tengah-tengahnya apa? Kalau dari sini ke Lubuk Pakam, tengah-tengahnya buatlah tempat saya Tembung. Ya kan? Sampai di Tembung, masjid tuh azan zuhur. Allahu Akbar. Bapak singgah ke masjid, nggak mau sholatnya nunda-nunda waktu. Terus masukkan kereta di parkiran, letakkan kuncinya di situ. Itu namanya pasrah. Letakkan kuncinya di situ, bilang, ya Allah, kalau kau bilang ini hilang, hilang. Kalau enggak, ya enggak. Berani? Coba nanti tes, kalau berani. Saya jamin keluar dari masjid, hilang kereta Bapak. Jangankan nggak dikunci, kuncinya pula ditinggal. Sedangkan digembok aja bisa lewat. Itu pasrah, tawakal itu mana? Masuk parkiran, kunci setang. Ada gembok piringan cakram. Udah baru tawakal sama Allah. Ya Allah, inilah usaha yang mampu kulakukan. Inilah maksimal ikhtiarku. Setelahnya ini ya Allah, kuserahkan kepadamu. Itu baru namanya tawakal. Bukan pasrah. Ini jangan mentang-mentang udah ngaji tasawuf, mati-mati, enggak. Semua Allah. Iya memang semua Allah. Sekarang kalau memang semua Allah, yang ngasih makanmu Allah, kau memahaminya seperti itu terus tanpa ada ikhtiar. Sekarang masuk kamar, kau sholat, kau zikir, kau berdoa, tunggu beras jatuh dari langit. Bisa? Asbab musabab. Ada sebab. Jadi kita hari ini hidup juga pasrah. Semua ketetapan Allah betul, tapi lakukan ikhtiar kita. Ikhtiar kita apa? Ibadah. Tugas kita ibadah. Hasil dari ibadah itu tugas Allah, kerja Allah. Jangan campuri. Ini kita kadang tidak. Kerjaan Allah kita campuri. Kerjaan kita nggak kita kerjakan. Orang paling suka jadi Tuhan sekarang. Jadi Tuhan. Tengok lihat tuh. Sedekah tunjuk-tunjukkan. Kan ria. Dia pula yang tahu orang ria, coba. Padahal ria itu adalah kerjaan hati, kan? Amalan itu pekerjaan hati. Yang tahu hati kita siapa? Allah. Kenapa kita yang menghukumin orang? Sekarang banyak orang begitu jadi Tuhan. Makanya saya sering bilang sama jemaah-jemaah, ayo udah, nggak usah diurusin amalan orang. Kita dakwah, amalkan apa yang kita tahu. Nggak usah bilang orang ria. Coba lihat, kita saya ceramah di medsos, itu kalau live streaming, itu komentar banyak. Ngapain ceramah-ceramah live? Ria. Kalau kita buat baik, takut nge-share, maka di medsos itu diisi sama orang-orang yang tukang maksiat terus, Bu. Coba tadi kita selawatan, sallallahu ala, di-share. Kenapa mesti malu? Orang yang bermaksiat hari ini nggak punya rasa malu terang-terangan kok. Kenapa kita yang buat baik malu-malu? Berperanglah kita lewat media sosial. Jadi kita dihantui itu. Jadi imam, Pak pakai mic Pak. Nggak usah lah. Nggak apa-apa.
Selesai sholat ditanya, Pak, kenapa Bapak nggak mau pakai mic? Ya enak kali lah aku, takut hatiku ini nggak bisa aku jaga. Nanti dibilang orang awak ria. Meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, itu juga ria. Berarti ketika dia takut dibilang ria oleh makhluk, disitulah rianya dia. Ini kadang-kadang kan kita begitu. Sedekah, sembunyi-sembunyi, sampai kota infak tuh begini-begini masukkan. Tutupi rapat, jangan nampak. Makanya saya bilang, masjid-masjid tuh, musola, masjid khususnya, kota infak yang keliling di masjid sholat Jumat, jangan buat apa tuh Pak, apa namanya, kayu atau apa, kaca, buat kaca, transparan. Biar nampak berapa diisi orang tua. 2000, 1000. Iya, kadang-kadang begitu, rapat kurang rapat. Makin dekat kota tuh, astagfirullah. Allah. Makin dekat, makin kuat jika subhanallah. Saking kan husuknya dia berzikir, lewat pun di depannya diguit kawan sebelah nggak sadar dah subhanallah. Begitu dah lewat tertengoknya alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhanku. Tatanazzalu alaihimul malaika, orang yang istiqomah itu akan didatangi malaikat dan malaikat berikan pesan kepada mereka. Pesan itu dari Allah. Apa pesan dari Allah itu? Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Artinya apa? Kita punya rasa takut, tapi kata Allah istiqomah aja kau, nggak usah kau takut. Rasa takut ini pasti ada. Ya kan? Dan itu pertama ditanamkan Allah dalam diri kita. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pasti yang beriman kepadaku, kata Allah, kuuji dengan apa? Rasa takut. Takut miskin, takut jabatan hilang. Mana Pak Kades? Udah berapa tahun Pak Kades? Hah? Udah berapa tahun? 15 tahun. Setahun lagi berarti? Kan 8 tahun sekarang satu periode. Berarti ada satu periode lagi. Udah habis 3 periode. Udah mulai gini-gini. Ini masih laku tanda tangan awak. Cepat kalian woy kalau mau ngurus-ngurus cepat kalian. Aku masih laku nanti. Enggak laku lagi selesai kita. Udah mulai datang rasa takut itu, hilang jabatan, takut miskin, takut nggak punya pekerjaan, takut anak nggak nikah. Itu rasa takut memang Allah titipkan. Tapi dengan rasa takut itu bukan kita jauh dari Allah. Dengan rasa takut itu harus terus mendekatkan diri kepada Allah. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Nggak muncul Pak, Ibu. Ini dalam hati kadang-kadang memang nggak terucap dalam hati. Saya ngelihat anak saya itu 2 perempuan paling kecil 2 tahun, yang nomor 2 itu baru 7 tahun. Saya tengok main-main kakak sama adik. Yang paling besar anak saya udah SMA. Lihat main-main kakak sama adiknya. Dalam hati nih Pak. Kalau nanti anakku ini nikah, siapalah kira-kira jadi walinya ya? Aku atau tidak? Atau wali hakim? Atau adikku? Kenapa? Karena nggak ada jaminan mereka menikah, saya masih hidup. Udah datang rasa sedih itu, Pak. Ibu, bapak yang sudah punya cucu, main-main cucu di teras rumah. Sinilah cucu kakek, sini cucu nenek. Udah besar di pangku-pangku. Nanti kalau kau nikah, ada nggak ya foto nenek di album pernikahanmu? Entah-entah pun kakek udah nggak ada nanti kau nikah. Udah mulai datang rasa itu. Tapi kata Allah, la tahzanu, jangan kau sedih. Mau anakmu, mau istrimu, ini semua urusanku, kata Allah. Untuk apa kita mikirkan? Pikirkan aja semasa hidup ini, apa yang untuk kita tinggalkan buat anak, istri, dan keturunan-keturunan kita. Itu kewajiban kita. Tapi bukan karena itu kita menghalalkan segala cara. Ingat, Bapak Ibu, semua rezeki sudah ditetapkan Allah. Kita nggak tahu di mana rezeki kita. Tapi ingat, rezeki kita tahu di mana keberadaan kita. Dan dia tidak akan pernah salah alamat. Nggak pernah salah alamat itu. Ya, malaikat membawa rezeki, mengantar rezeki itu nggak akan salah alamat.
Rib, ini dari Allah. Ah, salah. Batang lagi dia ngambil. Enggak mau itu. Jadi itu yang ada, itulah sudah yang Allah berikan. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah, apa ganjarannya? Berikan kabar gembira kepada mereka, surga tempat mereka, kata Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dan Allah bayar dengan surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, ini hati. Bersihkan hati. Kalau datang ke masjid ingin menyembah Allah, hasad, iri, dengki, tinggalkan. Ini maaf. Saya jadi korban Ustadz, ya Allah ya Karim. Banyak majelis, kenapa hari ini bersaing-saingan? Banyak majelis cuman gara-gara beda pilihan kemarin. Yang jadi korban siapa? Ustadz. Gara-gara Ustadz itu ceramah di situ, calegnya yang itu nggak dipakai lagi pengajian ini. Karena nggak sama pilihan orang tuh. Ya Allah, saya kemarin dipinta sama Raden Romo Sapi'i baca doa, itu saksi hidup tim saya tuh. Baca doa acara pelantikan tim Pak Prabowo Gibran. Saya diminta doa, Ustadz, saya doa. Yang ngaminkan orang yang hadir. Saat saya doanya, saya lihat jam saya. Saya lihat menitnya, detik. Pas 1 menit 12 detik saya berdoa. Turun dari podium, saya jalan. Langsung izin sama Romo, ada acara selanjutnya. Bapak, Ibu tahu acara selanjutnya? Itu diundang doa acara Pak Anies. Dibilang orang, saya ular kepala 2. Saya diminta untuk berdoa. Saya doa di situ, turun saya, tiba-tiba masuk mobil, masuk WA dari ibu-ibu pengajian. Waalaikumsalam Ustadz, waalaikumsalam. Ustadz mohon izin, mohon maaf dengan segala hormat. Kayaknya Ustadz kami nggak pakai lagi lah ya Ustadz. Jemaah yang lain komplain gara-gara Ustadz baca doa acara Pak Prabowo Gibran. Apa hubungannya? Tapi nggak saya bilang, Ibu, tahu Ibu habis ini saya mau kemana? Saya mau doa acara Pak Anies. Kenapa hari ini Ustaz jadi korban? Saya nggak masuk dalam pengurusan ini, pengurusan itu. Saya diminta baca doa, ya saya doa. Doanya apa? Ya Allah, berikan yang terbaik buat Pak Prabowo Gibran. Saat di acara Pak Anies, ya Allah, berikan yang terbaik buat Pak Anies. Sama siapa pasangan itu? Pak Amin. Amin itu kan masa itu. Pasangan Amin, berikan yang terbaik. Amin, kata masing-masing pendukung. Ternyata yang terbaik dari Allah, Prabowo Gibran yang menang. Selesai kan? Saya tidak ikut dalam pengurusan. Kenapa hari ini jadi korban itu para ulama-ulama kita dibentrok-bentrokkan karena kepentingan dunia. Itu maksud saya. Gak perlu kita yang begitu-gitu tuh. Hati kita kotor masih. Pengurus masjid sama-sama pengurus saja pun bentrok kok. Kenapa kok nggak ke masjid lagi? Karena aku nggak pengurus lagi. Terus nggak ke masjid kau? Kalau masih dia jadi ketua, nggak akan mau aku ke masjid. Nggak usah, nggak urusan dia itu. Apa yang dipusingkan gara-gara dia? Itu ini bukan masjid dia kok. Kan banyak kan? Yang disuruh apa? Yang disuruh itu kita hidupkan masjid, bukan cari kehidupan di masjid. Yang disuruh itu makmurkan masjid, bukan cari kemakmuran di masjid. Ini kenapa orang sibuk jadi pengurus? Memangnya ada gaji pengurus? Nggak ada kan? Yang banyak beban kan? Beban yang banyak. Wallahi rumah saya dekat masjid tuh, masjid Sungai Tembung tuh, Al-Jihad itu. Nggak pernah saya mau jadi pengurus. Saya siap mendukung apapun program dari masjid. Setiap acara hari besar Islam, saya yang diminta untuk cari ustadz dan qori, saya bilang. Bahkan ustadz yang ceramah pun saya bawa makan di rumah saya, tanpa saya ambil uang dari panitia. Itu bentuk kepedulian kita. Jangan gara-gara pengurusnya ini nggak cocok sama kita, masjid yang kita musuhin. Ini rumah Allah, bukan rumah pengurus. Kenapa hari ini kita seperti itu? Karena masih ada hati kita yang kotor. Penyakit-penyakit hati itu masih bersarang. Ayo, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, bersihkan hati kita. Dari mana perjalanannya? Minal masjid ilal masjid. Artinya, ayo Pak, sama-sama kita ramaikan ini rumah Allah.
Ramekan ini masjid, makmurkan ini masjid. Ini saya lihat musola masih banyak butuh dana, yang punya harta masukkan hartanya ke sini. Tak usah takut-takut kali kita miskin. Potensi orang pelit itu orang yang banyak harta, Pak. Kalau nggak ada hartanya apa yang dipelitkannya? Iya kan? Makanya kata Sayyidina Ali ketika ditanya orang-orang Khawarij, Ali mana lebih mulia harta ketimbang ilmu? Lebih mulia ilmu. Alasannya apa? Kalau ilmu dia yang menjaga kita, kalau harta kita yang jaga dia. Kita mau maksiat nggak jadi, kenapa? Karena kita berilmu. Oh ini nggak boleh karena kita tahu. Dan melanggar pun karena tahu juga. Contoh, lampu merah itu tanda harus berhenti atau maju? Berhenti. Bapak pernah lihat nggak orang nerobos lampu merah? Banyak kan? Pertanyaan saya, yang nerobos itu tahu nggak dia kalau merah itu harus berhenti? Tahu padahal dia, tapi tetap dia langgar. Artinya potensi berbuat kesalahan juga banyak datang dari orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Tapi lebih besarnya karena dia tak tahu lagi. Makanya jangan bilang, Bang, ayo Bang gabung di FKSM. Kita setiap minggu ada kajian. Untuk ilmu sama-sama, nggak mau aku. Kenapa Bang? Nanti kalau awak tahu banyak, payah. Payah kenapa? Nggak diamalkan, awak lakukan berdosa. Mending awak nggak tahu, kan nggak ada hukum. Enak kali muncungnya bercakap begitu. Itu bukan nggak tahu, kau nggak mau tahu itu namanya. Yang nggak tahu tuh saudara-saudara kita yang di hutan-hutan, jangankan masjid, jangankan majelis ilmu, celana pun orang itu tak tahu. Itu baru namanya tak tahu, yang tak terhukum. Orang yang boleh tidak sholat itu cuman 3, Pak. Cuman 3. Pertama, anak bayi. Belum balik. Boleh kan nggak sholat? Boleh. Yang kedua, orang gila. Tinggal pilih. Mau jadi bayi lagi Bapak? Mau jadi bayi kolot? Atau mau jadi orang gila? Yang ketiga, orang mati. Nah, tinggal pilih. Kalau nggak mau yang kedua, yang ketiga. Iya kan? Selagi kita nggak ada yang 3 ini, wajib bagi kita ibadah. Penuntut ilmu, hukumnya wajib. Minal mahdi ilal lahdi, dari boy ayunan sampai liang lahat. Makanya ada lagunya itu dulu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa ibarat menulis di atas air. Kayak mana nulis di atas air? Cuman waktu kecil dulu tak dapat hidayah, pula udah tua-tua baru tobat kan. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Jangan tunda-tunda taubat kita, karena ajal kita tidak menunggu taubat kita, tapi bertaubatlah sebelum ajal menjemput kita. Bersihkan hati. Minal masjid ilal masjid, datang ke masjid. Ayo sama-sama masjid ini kita menjadikan wasilah untuk membersihkan hati kita. Yang ketiga, naik Nabi dari Masjidil Aqsa, langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai ke Sidratil Muntaha. Ngapain Nabi ke sana, Bapak ini? Ngapain Nabi ke sana? Menjemput perintah. Perintah apa? Pak Kades telepon Pak Camat. Pak Kades, ke kantor sekarang. Ada apa Pak Camat? Ada surat yang mau saya serahkan. Pak Camat, izin Pak, saya lagi di luar. Gimana kalau sekretaris saya utus untuk ngambil surat itu? Oh nggak bisa Pak Kades, kata Pak Camat. Kok begitu? Pokoknya nggak bisa. Ini surat Pak Kades tidak boleh dibaca orang lain dan tidak boleh sampai ke tangan orang lain. Harus Pak Kades yang jemput ini surat sendiri. Saya mau tanya, Pak Kades itu surat penting atau tidak? Menunjukkan surat itu penting. Sholat, siapa perantaranya? Datang turun dari Allah kepada Nabi. Tanpa ada perantara. Jibril hanya sampai langit ke-7. Puasa turun dari malaikat Jibril wasilahnya. Perintah ibadah yang lain itu perintahnya melalui malaikat Jibril. Tapi sholat Nabi yang langsung menjemput SK-nya di hadapan Allah. Nggak ada perantara. Menunjukkan apa? Menunjukkan sholat itulah ibadah yang paling penting dalam agama kita. Sholat rukun Islam yang keberapa? Ustaz izin minta ini.
Kalau sholat rukun Islam yang kedua. Yang pertama apa rukun Islam kita, Pak? Yang kedua sholat, betul. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima haji. Kalau ini lima-lima kita jalankan. Kalau ini botol saya ibaratkan agama, digenggamlah agama ini dengan 5 rukun Islam. Ini akan kokoh, dikuat, digoyang di mana nggak akan jatuh. Tapi kan ada orang Islam boleh, Pak, nggak menunaikan haji kan? Ini stata'ta ilahi sabila. Bagi yang mampu kan yang melaksanakan, kalau nggak mampu boleh dia tidak haji, boleh. Berarti gugur 1. Tinggal berapa, Pak? 4. Yang keempat apa? Puasa. Boleh orang Islam nggak puasa di bulan Ramadan? Boleh. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Boleh kan nggak puasa kalau dalam keadaan sakit dan di perjalanan. Ini pun dijelaskan sakit apa, perjalanan kemana. Makanya saya kadang-kadang suka berantam sama orang-orang yang hanya mengatakan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau selain daripada Al-Quran dan Sunnah, jangan terima. Dia bilang, kalau makan itu kue onde, kue yang di dalamnya gula merah. Apa namanya di sini? Kelepon. Kira-kira kelepon itu bahan bakunya apa aja, Pak? Ayah nggak tahu ini, mak-mak yang tahu itu. Karena masak-masak bagian mak-mak. Ibu, apa aja bahan bakunya? Pulut, tepung pulut kan? Terus gula merah dan kelapa. Berarti kita buat 3 bahan bakunya, Pak. Bapak misalkan mau makan kelepon, yang paling dalam kan isinya gula merah. Bapak beli dulu gula merah, Bapak beli tepung pulut, beli kelapa, letakkan di hadapan. Makan dulu gula merahnya duluan, masukkan. Habis gula merah, tepung pulut kan? Ambil tepung pulut, masukkan lagi ke mulut. Paling luar kelapa, ambil kelapa, masukkan ke mulut. Kumur-kumur adalah punya-punya, enak nggak? Enggak kan? Mana enak? Itu kan bahan baku. Ada yang ahli untuk mengolah bahan baku tadi. Dia ahli mengolah. Sehingga apa? Tepung pulut tadi, gula merah tadi, kelapa tadi, dijadikan satu sama dia. Jadilah kelepon. Begitu dikasihkan sama bapak, digigit kelepon tadi, muncrat gula merah. Makannya ada sensasi, rasanya enak. Artinya Al-Quran itu bahan baku. Kita nggak bisa ngolah Al-Quran menjadi tafsir. Maka ada ulama-ulama tafsir, datangin tuh ulama-ulama tafsir, belajar, ngaji. Ibu kenapa nggak puasa? Sakit, Ustaz. Sakit apa, Ibu? Sakit hati. Kenapa pula Ibu nggak puasa sakit hati? Kan kata Allah boleh kalau sakit. Tapi nggak sakit hati, Bu. Nggak tahu lah, Ustaz. Cuman begitu kata Al-Quran. Aku ngikutin apa yang ada di Al-Qurannya. Kan nggak ada penjelasannya sakit apa di situ. Ibu kenapa nggak puasa? Mau ya dalam perjalanan, Ustaz. Mau mana Ibu? Medan Mall. Mau ke Medan Mall nggak puasa. Bu, perjalanan Ibu kemana? Ke Medan Mall. Itu belum kategori musafir, Bu. Mana pulanya urusanku, Ustaz? Pokoknya Al-Quran bilang di perjalanan boleh nggak puasa. Sekarang aku di perjalanan. Mau apa, Ustaz? Katanya. Ya juga kan? Kalau menurut logika. Itu bahan baku. Maka datanglah ulama-ulama tafsir menafsirkan ayat-ayat Allah sehingga datang kepada kita seperti makanan siap saji. Kita nggak pakar, nggak ahli mengolah Al-Quran. Maka ada ulama-ulama tafsir. Itu maksudnya. Berarti boleh orang Islam tidak puasa di bulan Ramadan. Boleh. Gugurlah 2 rukun Islam. Tinggal berapa, Pak? Masih terpegang ini botol. Yang ketiga apa? Zakat. Boleh orang Islam nggak bayar zakat? Boleh. Kalau dia miskin, fakir, dia dizakati malah. Bukan dia bayar zakat. Iya kan? Tinggal berapa? Yang kedua apa? Boleh orang Islam nggak sholat? Rukhsahnya cuma apa? Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, isyarat. Nggak bisa isyarat, disolatkan. Kan cuma itu kan hukum sholat. Selebih itu nggak ada uzurnya. Mau uzur kayak manapun tetap wajib dalam Islam itu sholat. Makanya kalau kita punya keluarga
sakit, orang tua kita sudah sakit parah, nggak bisa bergerak. Bu, Pak, maaf, baringnya, tidurnya itu, baringkan menghadap kiblat. Kita nggak tahu dia mau sholat. Kita nggak paham, nggak ngerti, dia ngomong nggak bisa. Ambilkan wudhuku, dia nggak paham. Hadapkan aku ke kiblat, dia nggak bisa ngomong lagi. Kita yang sehat, yang paham. Hadapkan dia ke kiblat. Kotorannya banyak, nggak apa-apa. Ada namanya sholat dihormati waktu. Sholat menghormati waktu. Kalau sembuh nanti dia tinggal qadha berapa banyak yang sholat dia tinggalkan. Selesai. Yang penting waktu sholat dia ikut sholat. Walaupun sholatnya isyarat. Kan begitu. Berarti boleh? Nggak boleh. Sesakit apapun tidak ada yang meringankan kita untuk tidak sholat. Berarti orang yang tidak sholat, kalau dia Islam berarti menggugurkan rukun Islam yang kedua. Kalau yang kedua ini saya lepaskan, apa yang terjadi dengan botol ini Bapak Ibu? Tadi botol ini saya ibaratkan apa? Agama. Berarti kalau dia dilepaskan sholat, maka jatuhlah agamanya. Runtuh agamanya. Orang yang nggak sholat itulah hakikat yang meruntuhkan agamanya sendiri. Ini sampaikan kemana-mana. Dan saya hari ini ceramah kemanapun, tetap masalah sholat tidak pernah saya tinggalkan. Ini menjadi kewajiban. Karena awalu ma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamah as-sholat. Sholatlah pertama kali nanti yang dihisab oleh Allah di hari kiamat. Kalau rusak sholat kita, idza sholahat sholahat sairu amali. Apabila sholatmu rusak, rusak amal yang lain. Idza fasadat fasada sairu amali. Kalau baik sholatmu, baik amalmu. Kalau rusak sholatmu, rusak amalmu. Kan seperti itu. Makanya ayo Isra Mi'raj itu intinya adalah turunnya perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Perang Badar Islam menang. Nabi sukses, sukses. Fathul Mekah, Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi sukses, sukses. Nabi mendamaikan kaum Ansar dan Muhajirin, sukses Nabi, sukses. Batu Hajarul Aswad bagaimana dan Nabi itu menjadikan orang itu saling bekerja sama. Sukses Nabi menyatukan umat saat itu, sukses. Apakah kesuksesan itu yang paling besar? Bukan itu kesuksesan yang paling besar. Kesuksesan Nabi yang paling besar di saat Nabi berjumpa dengan Rabb-Nya yang menciptakannya di peristiwa Mi'raj. Itu kesuksesan terbesar Nabi. Terus kita sebagai umatnya, bisakah menjadi orang yang sukses seperti Nabi? Siapa bilang nggak bisa? As-sholah mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Maka siapa yang sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, dialah orang yang paling sukses hidupnya di dunia ini. Dan bahkan bukan hanya dunia sukses, melainkan juga akhirat. Mudah-mudahan kita sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya salat masjid ke masjid, dan paling inti setiap peringatan Isra Mi'raj jangan pernah lupa dengan Masjidil Aqsa yang ada di negeri Palestina. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita hari ini yang punya harta, berapapun yang kita mau, mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina lewat komitmen open donasi nanti. Bagaimana cara berdonasi untuk Palestina? Nanti sahabat dari Qalbu yang akan menjelaskannya, karena saya tidak paham bagaimana caranya. Dan saya juga ingin mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan serta kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah yang disampaikan, jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan, karena yang menyampaikan belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan apa yang disampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk pada tim